Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas salah seorang tokoh yang belajar dari otodidak, Jared Davis. Jadi dari belajar trading secara otodidak hingga mampu mendirikan perusahaan hedge fund sendiri. Yang kita semua patut mencontohnya apa yang dilakukan dari Jared Davis ya. Namun sebelum saya ulas seperti biasanya sahabat trader, untuk selalu izinkan saya memberi salam, memberi hormat kepada sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin ya berdiskusi secara private dengan saya, menanyakan grup WA juga live trade saya, silahkan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, Jared Davis ini memulai trading dari belajar secara otodidak. Nah, kesuksesannya ini belajar memang dari mulai nol. Jadi mengantarkannya menjadi seorang manajer investasi bersertifikat dan tentunya mengelola perusahaan hedge fund miliknya sendiri ya. Kinerja tradingnya diaudit setiap tahun oleh Baker Tilly ya, ini internasional dan ini diikuti pula oleh platform seperti Bloomberg Terminal, kemudian trader beraliran fundamental ya. Banyak trader beraliran fundamental maksud saya di sana karena Jared Davis ini adalah trader beraliran fundamental. Ini juga mendirikan sebuah akademi trader yang tentunya telah menghasilkan ribuan alumni yang sukses di sana, serta sering tampil di sini sebagai pembicara di media keuangan internasional. Nah, bagaimana kisahnya berikut kisah suksesnya. Saya akan coba untuk cerita pada kesempatan pagi kali ini. Jadi awal karir dari Jared Davis ini perjalanan tradingnya ya ini bisa jadi agak berbeda ya dengan kebanyakan trader profesional lainnya. Jadi trader yang dilahirkan di London ini menemukan sebuah iklan waktu itu tentang trading forex yang menarik minatnya. Jadi saat sedang browsing di sana melalui komputer di rumahnya, iklan tersebut membawanya ke sebuah situs broker tempat ia mengunduh platform trading demonya waktu pertama kali. Jadi sebelum itu ia tidak mengenal apa itu namanya pip, kemudian margin, bahkan tak tahu bagaimana membeli dan menjual, serta bagaimana itu struktur pasar, dia juga nggak mengerti sama sekali. Jadi secara otodidak, Jared Davis ini mengikuti tutorial online, browsing konten gratis di internet, bahkan sesekali dia beli video tutorial ya. Namun meskipun banyak belajar, ia mengakui ya saat itu tidak benar-benar melihat peningkatan dalam kinerja. Artinya kinerja tradingnya dan belum bisa tentunya menghasilkan keuntungan di sana. Nah, ia pun ini mulai sedikit frustasi karena berganti-ganti sistem ya. Baru sistem-sistem ini diganti terus dan selalu baru. Mengalami tentunya kerugian di tengah situasi seperti itu. Jadi Jared Davis kemudian berkenalan dengan seorang trader yang dianggap sukses waktu itu melalui sebuah forum online. Nah, trader itu ya sering mengirimkannya salinan laporan account yang menampilkan jumlah keuntungan besar ya, setidaknya setiap hari waktu itu. Nah, dengan kenaifannya ya, Davis yang berambisi untuk mendapatkan keuntungan besar ini mengumpulkan dana sebesar kurang lebih $50.000 dari keluarga dan teman-temannya, kemudian digabungkan dalam sebuah account
untuk dikelola oleh trader di forum tersebut. Namun ya, bayangan akan keuntungan besar tidaklah terwujud di sana. Baru seminggu trading, pengelolaan akun tersebut mulai mengambil posisi yang berbeda dari kesepakatan awal dan berakibat pada hilangnya lebih dari 20% dana dalam akun tersebut. Cukup miris di sana. Merasa malu pada tentunya keluarga dan teman-temannya, ia menarik sisa dana dan berusaha belajar trading agar dapat mengelola dananya sendiri di sana. Nah, disinilah titik balik dalam profitabilitas ya. Jadi beberapa waktu kemudian Jared Davis bertemu dengan seorang trader profesional dari sebuah bank investasi. Dari pertemuan dan obrolan mereka ini akhirnya ia mengetahui bahwa setiap trader ternyata di sana tidak menggunakan pendekatan teknikal yang tentunya sama persis. Jadi Jared Davis melakukan evaluasi di sana, kemudian menemukan bahwa ternyata selama ini ia telah menghabiskan sebagian besar tentunya waktu ya untuk belajar hal-hal yang tidak penting. Jadi banyak buang-buang waktu di sana. Nah, pertemuan singkat yang berharga ini ya merupakan sebuah titik balik yang menjadikan awal kesuksesannya. Setelah pertemuan itu, ia mulai mempelajari ya dari konsep-konsep dalam trading secara lebih baik tentunya. Nah, sebagai sebuah dari upayanya, Jared Davis ini akhirnya bisa sedikit mulai mendapatkan keuntungan. Jadi secara ajak kemudian konsisten, bahkan tak berapa lama kemudian ia mulai menjual sinyal trading secara online. Dari sinilah nama Jared Davis mulai banyak dikenal. Nah, ini rintisan mulainya juga tidak mulus-mulus amat begitu ya. Jadi kemudian menjadi trader profesional. Suatu hari seorang trader yang sering mengikuti sinyal ya ini datang menemui Jared Davis di sana. Nah, trader tersebut menyampaikan, jadi ada sebuah perusahaan pengelola dana investasi, jadi ini info, yang berpusat di Hong Kong dan London, ini sedang membutuhkan manajer investasi. Nah, ini mulainya seperti itu. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, Jared Davis mencoba untuk melamar dan bekerja menjadi manajer investasi di perusahaan tersebut. Jadi tidak disangka kinerja tradingnya di sana mampu mencapai omset hingga 10 juta setiap hari US dollar ya, dalam waktu sekitar 6 bulan ya. Jadi sejak menjadi trader profesional atas nama perusahaan tersebut, Jared Davis mulai mampu jadi mengumpulkan keuntungan pribadi di sana sebesar 1 juta dolar. Dan ini awal ceritanya di situ. Jadi setelah bekerja di perusahaan investasi yang terregulasi oleh FCA di sana, Inggris ya, Financial Conduct Authority, itu ia memutuskan untuk resign dan keluar dan kemudian mulai merintis perusahaan manajemen investasinya sendiri ya. Nah, perusahaan tersebut didirikan di Kepulauan Cayman ya, di Cayman ya, dengan regulasi di bawah CIMA ya, Cayman Island Monetary Authority. Nah, di sini ia mengelola dana berbagai investor ya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya tentunya. Nah, selama bertahun-tahun investornya atau pelanggannya termasuk pula orang-orang yang dahulu mengikuti sinyal tradingnya yang di waktu itu dijual ya, itu mencapai keuntungan 110.000 US dollar dari referendum Brexit di Inggris waktu itu. Nah, saat referendum mengenai Brexit ini
digelar di Inggris pada tanggal waktu itu 23 ya 23-24 2016. Jerry Davis melihat adanya sebuah peluang ya, peristiwa langka, adanya volatilitas yang sangat amat tinggi yang abnormal. Ini membuka potensi keuntungan yang tentunya sangat besar sekali karena gejolaknya waktu itu memang sangat besar. Nah, berdasarkan analisanya, ia menilai bahwa pound sterling akan overbought ya saat perhitungan suara tentunya. Oleh karenanya, saat sebagian pelaku pasar membeli pound sterling pada level tinggi, Jerry Davis justru menjual pound sterling dengan 5 entry pada pound sterling Japanese yen, pound sterling USD, serta euro Japanese waktu itu ya. Dari transaksi ini, ia mendapatkan keuntungan 11% hanya dengan resiko sebesar 1% per trade. Jadi berapa nilai tunai laba yang diperolehnya waktu itu? 110.000 dolar. Ya, lumayan, artinya cukup besar. Bagaimana cara trading Jerry Davis? Tentunya ini banyak pertanyaan dari teman-teman tentunya ya. Dalam sebuah catatannya ya, ini Jerry Davis ini mengungkapkan caranya dalam memperoleh keuntungan dari trading forex. Jadi tertentu ya dari pejabat pemerintah tentunya ya, ini kemudian menyebabkan para trader kehilangan kepercayaan dan menjual suatu mata uang. Nah ini salah satu alasannya. Ya, meskipun tidak menimbulkan masalah di sana bagi trader jangka panjang tentunya, perubahan pasar ini tentunya dapat berdampak serius terhadap profitabilitas trader jangka pendek tentunya. Ini terutama berlaku jika trading tidak waspada terhadap berita dan acara, artinya berita-berita yang muncul. Setelah trading ya, ia mengatakan mengelola dengan menggunakan analis dan sentimen fundamental. Ini menguntungkan karena memberikan dia gambaran besar. Jadi jika mereka membaca sentimen pasar dengan benar, maka Davis memiliki alasan yang baik untuk tetap percaya diri dalam posisi perdagangan dirinya. Artinya walaupun seandainya harga bergerak berlawanan ya, dia tahu bahwa prospek jangka panjang adalah tetap bagus. Nah, posisi tersebut hanya berubah jika ada perubahan sentimen secara signifikan. Nah, ceritanya Davis ini adalah fundamentalis ya. Jadi jika biasanya pendek ya, misalnya ini, tetapi serangkaian data ekonomi positif yang dirilis selama sesi perdagangan, maka ada peluang-peluang bagus ya, bahwa sentimen dapat berbalik arah dan berubah menjadi bias jangka panjang. Sangat penting bagi trader untuk selalu memeriksa feed berita atau berita yang terbaru dan tahu apa yang menggerakkan pasar saat itu. Selain itu, kunci keberhasilan trading adalah praktek dan evaluasi. Jadi rencanakan trading Anda secara menyeluruh, ini saran dari Davis, kaji hasilnya, dan pantau bagaimana manajemen perdagangan Anda mempengaruhi dalam hal ini keuntungan atau profit kita. Ini penting juga untuk terus-menerus mengembangkan. Nah, dari sini selalu mempelajari peristiwa-peristiwa, artinya berita-berita ini selalu diupdate sama dia, yang menggerakkan pasar dengan cara tentunya yang berbeda. Sangat penting bagi trader untuk memahami bahwa tak seorang pun mengetahui segalanya tentunya. Selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari, artinya tetap kita harus update berita dan selalu belajar. Nah, berbagi ilmu dan pengalaman dengan membuka lembaga kursus. Jadi Davis ini juga akhirnya membuka lembaga kursus. Jadi menyusul berbagai keberhasilannya ya, ia membuka
Jared Davis Trading Academy. Yang diharapkan bisa di sini menjadi media untuk membagi kesuksesan dengan tentunya para trader pemula. Sejak lembaga ini didirikan, sudah banyak orang yang menjadi peserta atau lulusan sejumlah lulusannya ya, sejumlah materi tutorial pun dibagikannya secara gratis juga, secara seperti fundamental analisis ya, serta 101 serta serial trading yang berisi metodologi analisa fundamental beserta konten yang menyoroti kesalahan umum yang diperbuat trader dalam di sini bentuk audio maupun video maupun podcast. Nah, sahabat trader, ini sekilas tentang Jared Davis ya. Jadi kita tidak boleh patah semangat dalam hal ini ya, meskipun kita mungkin hanya bisa belajar secara otodidak. Jared Davis pun juga banyak bercerita tentang bahwa dirinya tidak banyak mentor. Apalagi sekarang posisi sekarang kita banyak bisa mengakses karena internet begitu cepat ya, dari manapun juga. Yang penting informasi ini kita coba pilah-pilah yang positif. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.